Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ragam dialog. Kami memiliki rekan-rekan yaitu terutama saya sendiri, Ilham. Yang kedua, Ahmad Raihan. Yang ketiga, Sikri Ramadan. Yang keempat, Ahmad Fauzi. Di mana kami akan mempresentasikan tentang ragam dialog. Judul besarnya yaitu tentang interaksi manusia dan komputer. Secara umum, dialog adalah proses komunikasi antar dua atau lebih agen. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantik dan pragmatis. Sedangkan menurut interaksi manusia dan komputer, dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antar user dan sistem komputer. Ragam dialog atau dialog style merupakan cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar manusia dengan komputer. Tujuan perancangan antarmuka dengan berbagai dialog pada dasarnya adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yakni aspek ramah dengan pengguna atau dengan istilah user friendly. Nah, selanjutnya ada sifat ragam dialog. Yang pertama ada inisiatif. Inisiatif ini dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju sistem yang dibangun. Ada dua inisiatif, yaitu inisiatif oleh komputer, yang dimana pengguna memberikan tanggapan atau prompt yang diberikan komputer. Yang kedua ada inisiatif oleh pengguna, yang dimana pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah dengan sintaks tertentu. Yang kedua ada keluasan, yakni sistem komputer harus menyesuaikan diri dengan keadaan pengguna, misalnya memberikan kesempatan user untuk customizing sistem. Yang selanjutnya ada kompleksitas, sistem yang dibuat sesuai dengan yang diperlukan. Yang keempat ada kekuatan, yang dimana kekuatan di sini merupakan jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Misal, pengguna ahli memberikan respon positif terhadap perintah-perintah yang powerful. Yang kelima ada beban informasi. Penyajian informasi harus disesuaikan dengan aras pengguna. Lalu yang keenam ada konsistensi. Perintah harus mempunyai sintaksis yang terstandarisasi dan urutan parameter yang mempunyai tata letak yang konsisten. Format pemasukan data harus kompatibel. Konsistensi di sini bukan berarti semua interface mempunyai tampilan yang sama. Lalu selanjutnya ada umpan balik. Setiap aksi dari user harus menghasilkan suatu respon yang dapat diterima dengan baik oleh user. Lalu yang ke-8 ada observabilitas. Sistem berfungsi secara benar dan nampak sederhana meskipun sebenarnya pengolahan internalnya sangat rumit. Lalu yang ke-9 ada kontrolabilitas. Sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Lalu yang ke-10 ada efisiensi, di mana efisiensi sangat penting jika berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem. Dan yang 11 ada keseimbangan dalam perancangan sistem, hendaknya mengetahui kemampuan antar manusia dan komputer. Ragam dialog. Karena konsep keragaman dialog interaktif cukup bervariasi, maka belum ada semacam standarisasi ragam dialog yang ada. Meskipun demikian, perlu adanya pengelompokan ragam dialog interaktif jadi beberapa kategori. Pengelompokan ini tidak menutupi kemungkinan adanya saling tumpang tindih antar satu kategori dengan kategori lainnya. Nah, di sini ada kategori ragam dialog interaktif. Yang pertama ada dialog berbasis perintah tunggal, lalu ada dialog berbasis bahasa pemrograman, antarmuka berbasis bahasa alami, sistem menu, dialog berbasis pengisi borang, antarmuka berbasis icon, sistem windowing, manipulasi langsung, dan antarmuka berbasis interaksi grafis. Di sini ada beberapa kategori dialog. Yang pertama, dialog berbasis perintah tunggal atau biasa
dikenal dengan command line dialog, yaitu perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan, biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam domain yang disebut bahasa perintah atau command language. Bahasa perintah ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipelajari dan diingat oleh pengguna. Contohnya bisa dilihat command prompt, dan dialog ini yaitu salah satu dialog yang konvensional, yaitu umum oleh para pengguna. Seperti lihat, command prompt ini umum bagi kita semua. Next. Lalu perintah DOS ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada internal command. Internal command itu tidak memerlukan berkas .x dan .com karena itu sudah ada di dalam DOS itu sendiri. Contohnya bisa lihat perintahnya. Lalu ada external command. Ini memerlukan berkas .x dan .com karena dia tidak bisa bekerja tanpa berkas bantuan dari luar. Contohnya bisa dilihat. Lalu keuntungannya apa? Yang pertama cepat dan akurat karena dia perintah tunggal. Lalu efisien dan ringkas, luas, lalu inisiatif oleh pengguna. Kekurangannya apa sih? Yang pertama memerlukan pelatihan yang lama. Kedua membutuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatan yang tinggi, dan jelek dalam menangani kesalahan. Next. Yang kedua yaitu dialog berbasis bahasa pemrograman. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut batch file. Perintah yang dituliskan tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman, entah itu pemrogramannya tingkat rendah ataupun tingkat tinggi, ya seperti assembler, Pascal, C, Fortran, atau Basic. Tapi yang penting itu tetap harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Lalu yang selanjutnya ada dialog berbasis bahasa alami. Dari alami itu kita bisa mengartikan itu mudah dimengerti, yaitu secara alamiah. Contohnya seperti ada perintah di sini, cetak data mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3. Lalu kita buat pseudocode-nya seperti yang sudah kita pelajari di semester lalu dengan while, not, dan seterusnya. Lalu bahasa tersebut diterjemahkan ke dalam instruksi yang ekuivalen yang bisa dimengerti oleh komputer seperti Turbo Pascal. Apa sih keuntungannya? Yang pertama, tidak memerlukan sintaksis khusus, luas dan powerful, alamiah seperti judulnya, menggunakan inisiatif campuran karena dualisme. Dan kekurangannya, tadi mempunyai dualisme, sudah pasti bertele-tele, OPQ tidak jelas, perancangan perangkat lunak yang rumit, dan tidak efisien. Nah, jangan berisik. Yang keempat yaitu sistem menu. Sistem ini sangat cocok bagi orang yang ingin memperlihatkan betapa efektifnya dan bergunanya suatu sistem program kepada para pengguna. Dan sistem menu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem menu datar. Seperti pada gambar contoh, biasa kita lihat di Windows, ketika kita klik jendela Windows-nya akan keluar menu-menu dan detail-detailnya. Sistem menu datar yaitu kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi ditampilkan secara lengkap dan biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang cukup panjang. Penentuan pilihan pada menu datar dapat dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama, ada selektor pilihan. Setiap pilihan menu disertakan sebuah selektor pilihan yang mungkin berupa angka, huruf, atau mungkin campuran dari keduanya supaya kita mudah dalam mengaksesnya. Lalu kedua ada penggunaan tanda terang. Itu menggunakan suatu mekanisme yang dapat digerakkan pada semua pilihan yang ada di layar.
Lalu user harus menekan tombol enter atau mungkin mengklik mouse untuk menyetujui menu yang dipilih tadi. Next. Lalu selanjutnya ada sistem menu tarik atau pull down. Jika dilihat dari contohnya saja, ini sudah sangat familiar. Jika kita klik kanan di Windows, akan keluar sistem menu tarik atau pull down. Pada dasarnya adalah sistem menu yang pilihannya dikelompokkan menurut kategori tertentu atau menurut cara tertentu sehingga mereka membentuk semacam hierarki pilihan. Seperti yang kalau kita klik kanan keluar-keluar, yaitu kategori-kategori tertentu. Apa sih kelebihan dari ini? Yang pertama, memerlukan sedikit pengetikan. Yang kedua, beban memorinya rendah. Yang ketiga, struktur terdefinisi dengan baik. Yang keempat, perancangan yang mudah. Lalu kekurangannya seringkali lambat. Yang kedua, memakan ruang layar. Yang ketiga, tidak cocok untuk aktivitas memasukkan data. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk dialog terinisiasi pengguna. Strategi Ramadan dengan MPM 2019-43501671. Saya akan memberikan penjelasan dari Rehan. 5. Dialog berbasis pengisian borang atau form. Dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari ke dalam sistem komputer. Kualitas antarmuka berbasis pengisian borang tergantung pada 3 aspek. Tampilan pada layar monitor yang mencerminkan struktur data masukan yang diperlukan oleh sistem, kejelasan perancangan dan pensajian secara visual pada layar monitor, derajat kemudahan dan kehandalan penerimaan data masukan oleh program lewat berbagai aktivitas memasukkan data yang ada di dalam borang tersebut. Ini adalah contoh pengisian borang. Terdapat daftar, form untuk input, untuk input dari teks dan angka, serta berada di bawah. Selanjutnya, kelebihan dari borang. Pengguna sudah terbiasa dengan pengisian borang, isian data yang disederhanakan, beban memori rendah, tutur yang jelas, perancangan mudah, tersedia berbagai peranti bantu perancangan tampilan. Kekurangannya, seringkali lambat, memakai ruang layar, tidak cocok untuk pemilihan perintah atau instruksi, memerlukan pengontrolan kursor, mekanisme navigasi yang tidak terlihat seperti eksplisit, memerlukan suatu bentuk pelatihan. Next. 6. Dialog berbasis icon. Dialog berbasis icon adalah ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana menentukan berapa arti suatu nama atau icon. Dari suatu pandang psikologi dianggap bahwa mereka harus dipilih berdasarkan beberapa lazim atau diimajinkan, namun hal ini tidak sederhana. Masalahnya adalah dengan menggunakan kata-kata yang lazim atau mudah diingat, hal ini menjelaskan bahwa kata tersebut dapat membingungkan jika digunakan secara dalam kawasan komputasi. Ini adalah contoh dari dialog berbasis icon. Contohnya kita mengambil dari beberapa panel dalam sistem Windows. Kelebihan dari sistem ini adalah gambar bersifat umum, mudah diingat dan dipelajari, seperti kinerja pengguna, tidak tergantung pada suatu bahasa, kurangannya cenderung membingungkan, boros tempat dan sangat tidak efektif. Ketujuh, dialog berbasis sistem Windows. Sistem penjendelaan atau sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi ke dalam bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya kita mengambil antara notepad dan pen dalam Windows. Jenis-jenis jendela yaitu jendela TTY atau jendela paling sederhana, contohnya ketika Anda berada pada .com. Kedua adalah Temp Multiple Windows, jendela yang dapat digeser
atau scrollable windows, dan frame at time windows, contohnya text editor and menu tarik. Ketiga adalah space mutable windows. Lebar layar dibagi menjadi beberapa jendela dan ukuran bervariasi, contoh Microsoft Windows XP. 4. Jendela non homogen. Jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jendela di atas. Dialog berbasis icon. Pembuatan sistem penjalanannya yaitu menampilkan lebih banyak informasi, pengaksesan lebih banyak sumber informasi, mengkombinasikan berdasarkan sumber informasi, pengontrolan bebas atas sejumlah program, pengingat, comment contact atau active form, penyajian jamak. 8. Manipulasi langsung. Manipulasi langsung merupakan lagam dialog yang menyajikan langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna, sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer ketika pengguna memberikan langsung instruksi melewati manipulasi langsung, dan sehingga kenyataan maya atau virtuality yang terdapat lewat tampilan yang muncul di layar. Penerapan manipulasi langsung yaitu counter proses, yaitu sistem pembangkitan dari penyaluran listrik yang terhubung ke sistem seluler online. Kedua, simulator merupakan sistem miniatur yang merupakan mendirikan kerja suatu sistem yang berskala sangat besar dan sangat kecil jika dilihat di kacamata orang awam. Contohnya simulator penerbangan. Ketiga, perancangan berbantuan komputer atau CID, Computer Aided Design, contohnya penggunaan program AutoCAD. Manipulasi langsung. Kelebihannya adalah mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan yang nyata, mengurangi waktu pembelajaran, memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata, penampilan visual yang bagus. Kekurangannya, memerlukan program yang rumit dan berukuran besar, memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi, memerlukan preanti memasukkan seperti mouse atau trackball, memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang antarmuka berbasis interaksi grafik. Adapun secara umumnya sama dengan interaksi berbasis manipulasi langsung. Pada beberapa pustaka, kedua jenis antarmuka ini dianggap sama dan dipilih istilah antarmuka berbasis manipulasi langsung. Jika kita amati dengan teliti beberapa perangkat lunak, ada pasaran khususnya yang berbasis pada mikro atau Windows. Dialog berbasis interaksi grafik, singkatan dari GUI, merupakan dialog yang menggunakan bentuk-bentuk visual seperti grafik, ikon, dan animasi. Adapun contohnya pada microboard, ketika kursor mendekati suatu ikon akan muncul pesan yang menunjukkan arti ikon tersebut. Karena secara umum antarmuka berbasis meliputi langsung dan interaksi grafik hampir sama, maka kelebihan dan kekurangannya pun sama dengan ragam dialog manipulasi langsung pada bahasa sebelumnya. Adapun kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa ragam dialog merupakan cara yang digunakan untuk mengorganisasi berbagai teknik dialog, sedangkan dialog itu sendiri merupakan interface yang digunakan oleh komputer agar manusia bisa memberikan sejumlah parameter yang akan diolah oleh komputer, yang kemudian memberikan hasil berdasarkan data
yang diinputkan pada individu tersebut. Sampai di sini akhir presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan di presentasi kami tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.